Slow nih guys, jangan maju-maju. Enggak dipakai. Ya. Bis nangis deh. Iya. Iya, Bang Vicky. Ya, Vicky sedikit dong. Oke, sedikit dulu. Gimana? Vicky sedih nggak? Masuk tahanan. Izin jalan. Bang jalan ya. Oke. Bang Vicky sedih nggak, Bang Vicky? Awas. Izin jalan ya. Jalan Vicky, kecewa Vicky. Nanti dikasih terangan, oke? Nanti dikasih terangan ya. Pintu kawan-kawan Vicky. Vicky, masuk Vicky. Masuk tahanan Vicky. Vicky gimana Vicky? Gimana Vicky? Vicky kalah atau gimana Vicky? Vicky mau ikut ya? Udah nggak apa-apa Beb. Gimana anak-anak ya Beb? Bang bagi dikit bang. Buset. Ya. Vicky, gimana Vicky? Vicky gimana Vicky? Vicky, sedih nggak Vicky? Akhirnya masuk tahanan lagi Vicky. Cewek nggak? Vicky. Sabar. LCD gue. Oke bang. Ya, oke. Oke bang. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menunggu dari siang. Pada intinya kami minta doa restu terkait penanganan perkara saudara kita, sahabat saya, teman saya, Vicky Prasetyo terkait laporan Angel. Ditahan berapa lama? Yang pertama untuk tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kejaksaan melakukan kewenangannya untuk melakukan penahanan. Penahanan ini kemudian ditempatkan di Salemba. Di Salemba untuk berapa harinya nanti kita akan berikan keterangan. Tapi yang pasti Vicky Prasetyo hari ini ditahan oleh pihak kejaksaan dan pihak kami akan melakukan upaya-upaya yang bersesuaian dengan perundang-undangan, dan tentunya satu hal yang hati kami sebagai kuasa hukum merasa Pancasila dalam hal ini pasal 2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kami menilai dan melihat ada ketimpangan. Kenapa? Kami tidak melakukan protes terhadap kewenangan kejaksaan, tapi kami melihat ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Ketika seorang suami memergoki seorang istri berada di dalam satu kamar bersama laki-laki lain, alangkah sangat menyakitkan bagi kami kaum laki-laki tentunya. Malah seorang suami yang hari ini menjadi seorang pesakitan, ditahan dan diproses di pengadilan. Di mana letak keadilan ketika memang keadilan hanya diterapkan dengan kacamata kuda tanpa melihat adab, norma kesusilaan, norma budaya kita, apa yang berlaku di masyarakat ini, kami menjadi sangat prihatin dengan kejadian seperti ini, dan ini akan menjadi satu presiden buruk bagi siapapun, terutama orang yang akan mempertahankan hubungan keluarganya dalam hal baik. Vicky sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, menjaga harkat dan martabatnya, membela kepentingan keluarganya. Bagaimana seorang istri yang sangat dia cintai hari itu ditemukan berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain, ya. Alasan penahanan. Dan ini pada jam-jam malam yang sudah tidak layak, dan memang menurut hemat kami tidak ada satu norma pun yang membenarkan tindakan seorang istri. Tidak ada satu agama manapun yang membenarkan seorang istri berada dengan laki-laki lain di dalam kamar.
Vicky semata-mata menjalankan haknya sebagai seorang suami, melindungi berdasarkan undang-undang pernikahan, berdasarkan syariat agamanya, melindungi keluarganya, menjaga harga dirinya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Saya pun merasa khawatir ketika nanti suatu saat ataukah istri saya temukan di dalam ruangan atau di dalam kamar dengan laki-laki lain. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Saya takut di penjara. Ditahan di mana, Bang? Bukan ke Vicky sendiri pasal apa sih, Bang? Dan berapa lama tuntutannya? Yang pasti Vicky dijerat dengan undang-undang pasal 335, junto 310, junto kemudian pasal 327 ayat 3 Undang-Undang IT. Isinya apa kurang lebih, Bang? Ya, intinya isinya di sini Vicky dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan melakukan fitnah. Nah, nanti kita uji lah di dalam Alasan persidangan. penahanannya sendiri apa sih, Bang? Alasan penahanan itu subjektif daripada penuntut umum. Kami tidak punya kewenangan untuk melarang atau mengintervensi. Kami mengikuti saja. Kami mengikuti saja apa yang memang sudah menjadi kewenangan daripada jaksa sebagai penuntut, sebagai sesama penegak hukum. Kami tidak bisa mengintervensi. Artinya ketika jaksa memutuskan untuk dilakukan penahanan, ya kita ikuti. Ketika harus ditempatkan di Salemba, kita ikuti. Rutan Salemba ya, Bang? Salemba ya. Oke. Salemba rutan. Oke, siap. Oke, dan kami juga meminta ya bahwa ketika terjadi permasalahan ini ini untuk menjaga moral seluruhnya. Di mana peran ulama-ulama kita, di mana peran pemuka-pemuka adat kita ketika terjadi permasalahan seperti ini tidak ada atensi. Ini akan sangat merusak moralitas anak muda, bahkan suami istri, rumah tangga, dan tentunya ini akan kami meminta lah daripada pihak-pihak yang penjaga moral, tentunya orang yang memang di situ, tokoh agama manapun lintas, tokoh budaya manapun, ayo kita lihat, kita perhatikan ketika seorang suami melakukan gerebekan malah dituduh sebagai fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, pertanyaannya adalah yang tadi kami balik, kalau memang Vicky melakukan perbuatan tidak menyenangkan, apa yang dengan laki-laki lain itu apakah tidak lebih menyakitkan dari perbuatan yang tidak menyenangkan? Itu yang akan menjadi pertanyaan kita. Oke, siap. Itu ada yang mau tanya lagi? Harapannya gimana, Bang? Harapan kami Vicky tentunya penegakan hukum berdasarkan undang-undang juga, berdasarkan Pancasila ayat 2 jelas mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan tanpa adab menjadi keadilan yang semu. Kebenaran tanpa melihat daripada latar belakang adat istiadat dan yang kita anut di masyarakat juga akan menjadi cedera. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang. Ada yang lain? Cukup? Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,